Salam, Simba-simba, Bapak Ibu, saudara kami yang terkasih, anak-anakku tersayang, selamat hari Minggu, dan tetap di rumah, jaga baik-baik, jangan lupa pakai masker, kalau bepergian, jangan jauh-jauh bepergian. Dan kami Majelis Gereja GKJ Kismorjo sekali lagi mengucapkan selamat dan Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis GKJ Kismorjo mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, bahwa ibadah pada pagi hari ini masih dalam bentuk ibadah di rumah bersama keluarga masing-masing. Marilah dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan syukur kita memasuki ibadah pada hari ini. Kita akan pujikan pujilah kalik semesta 2 kali. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah ke atas saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kita hadir di hadapan Tuhan dalam ibadah saat ini, Minggu 24 Mei 2020. Bersama-sama kita beribadah di rumah berkaitan dengan kondisi pandemi virus corona saat ini. Beribadah dengan penuh sukacita dan bersama kita menyiapkan pujian kita, Kidung Jemaat 242. Muliakan Allah Bapa. Raja kasih yang menjadi
penebus yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Bahwa kita beriman Allah yang esa, yang memberkati kita semuanya, yang memberi nafas hidup, yang memberi berkat sampai saat ini, kita bisa beribadah. Bersyukurlah atas anugerah Tuhan. Kita bersama-sama bersukacita masuk dalam ibadah ini, kiranya bersukacita juga menerima dan merenungkan hukum kasih. Hukum kasih tertuang di dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai ke 40. Tuhan Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima dan merenungkan hukum kasih, sesungguhnya kita dipanggil untuk mewujudkan kasih dalam kehidupan kita ini. Kasih kepada Tuhan dalam ibadah, meskipun dalam keluarga, tetapi tetap dengan sungguh-sungguh hati, dengan satu iman kepada Yesus Kristus Allah surgawi. Juga kasih kepada sesama dalam keluarga, keluarga yang satu, keluarga yang harmonis, saling memperhatikan satu dengan yang lain, bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menunjukkan tanggung jawab di setiap waktu. Semuanya kita wujudkan dengan senantiasa mengupayakan, menjalankan hukum kasih dengan sepenuh hati. Meskipun kita mengakui masih ada salah dan dosa dalam kehidupan kita ini. Untuk itu bersama-sama mengakui salah dan dosa-dosa kita tuangkan di dalam nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 40. Kidung Jemaat 40, ajaib benar anugerah. Berbahagialah kepada segenap warga gereja yang mau mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan, berikutnya bertobat, menerima anugerah penebusan dosa dan keselamatan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan sebagai sumber anugerah senantiasa memberikan anugerahnya kepada saudara. Untuk itu terimalah anugerah Tuhan dengan bersama-sama menerima bacaan leksionari pertama dari kitab Kisah Para Rasul. Bacaan leksionari pertama pada minggu ini diambilkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-14. Begini firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Yaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Yelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah bacaan leksionari pertama. Amin. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus Kristus dalam kemuliaannya, misi menyelamatkan manusia di dunia sudah berlangsung dan sampai saat ini terus berlangsung atas anugerahnya. Untuk itu bersama-sama kita menerima bacaan leksionari tanggapan dari kitab Mazmur. Bacaan tanggapan diambilkan dari Mazmur 68 ayat yang pertama sampai ke-7. Jemaat yang diberkati Tuhan dimohon untuk bangkit berdiri. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah.
di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Demikianlah bacaan tanggapan. Jemaat yang diberkati Tuhan dimohon untuk duduk kembali. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, yang mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Anugerah Allah senantiasa hadir dalam hidup manusia, maka bersukacitalah dan teruslah hadir dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namanya penyelamatan senantiasa terwujud. Untuk itu bersama-sama kita bangkit berdiri, mengungkapkan kesanggupan kita, menyampaikan pujian tanggapan, Kidung Jemaat 240A. 240A, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mata indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang rohani. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, jumpai yang sesat, untuk membela diriku di pintunya Salibra. Dipersilakan duduk kembali dan kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kami, sehingga kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini diperkenankan Tuhan untuk masuk dalam ibadah Minggu 24 Mei 2020. Untuk itu ya Tuhan, kami beribadah dengan sepenuh hati di dalam iman kami kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Melalui keluarga kami, ibadah bersama-sama, dan kami yakin Tuhan memberkati kami, ibadah kami diterima oleh Tuhan. Ibadah segenap jemaat GKJK Sumarjo, meskipun di rumah, tetapi kami satu hati, satu cinta kasih. Untuk itu ya Tuhan, kami senantiasa menyerahkan kehidupan GKJK Sumarjo dalam berkat Tuhan. Meski pelayanan seperti ini yang diwujudkan oleh majelis gereja, oleh komisi tim multimedia di GKJK Sumarjo, tetapi kami yakin ini diterima oleh Tuhan. Juga kami menyampaikan kondisi oleh karena virus corona seperti saat ini ya Tuhan, kami berpengharapan maka virus bisa berkurang. Segenap umat manusia masyarakat Indonesia senantiasa taat atas peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, juga tertib setiap waktu, berada di rumah, menjaga jarak, maupun juga mengenakan masker ketika harus keluar. Untuk itulah ya Tuhan, virus corona bisa segera berkurang terus, sampai pada akhirnya bisa hilang. Untuk itu masyarakat Indonesia dipulihkan dalam damai sejahtera, dalam sehatnya. Demikian pula warga gereja diberi kesehatan, Mbah Atmo kelompok 1, Ibu Sunartin kelompok 4, Bapak Sularso kelompok 5, Ibu Yuni Lestari Papakan, Ibu Nanuk Kadiman di kelompok 2. Senantiasa dalam berkat Tuhan, dikuatkan fisiknya. Seperti kami semuanya juga, mereka dikuatkan imannya. Kami semuanya kuat iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami senantiasa berbahagia.
Demikian pula yang berulang tahun Tuhan memberkati Bapak Kadiman Citrawiono kelompok 1, Ibu Rubiasti Titi Triyudo di kelompok 4, Saudara Anggono Dwisandi kelompok 5, Bapak Joko Hartanto di Papahan, Ibu Suparni Witono kelompok 4, Ibu Eli Pranugrah Papahan, Anak Elizabeth Adila Yusa kelompok 3, Anak Grasi Adelia Kristi kelompok 2, Bapak Didik Setiawan kelompok 5, Ibu Dakiria Bambang kelompok 4, dan Bapak Agung Nugroho kelompok 5. Tuhan memberkati semuanya sehingga senantiasa di dalam anugerah Tuhan, fisik yang sehat, iman yang tangguh, keluarga yang damai sejahtera. Untuk itu juga ya Tuhan, kami semuanya diberkati, keluarga kami damai sejahtera. Kami bekerja dengan sungguh-sungguh, anak-anak cucu yang sekolah kuliah dengan sungguh-sungguh, maka memperoleh ilmu. Demikian pula kami yang di rumah ya Tuhan, tetap menjaga kesehatan kami. Kami tetap berbahagia, memiliki pengharapan, hidup kami sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu juga ya Tuhan, kami bersukacita oleh karena bisa menikmati peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sehingga Tuhan Yesus Kristus dari kuasa Roh Kudus kembali dalam kekudusannya. Maka hari ini kami masih mengenang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin seminggu berikutnya kami memasuki ibadah Pentakosta, turunnya Roh Kudus, sehingga saat itu kepada para murid, saat ini kepada kami semuanya. Ketika Roh Kudus singgah ya Tuhan, kami dimampukan melakukan yang kudus, melakukan yang benar, ada perdamaian, ada kerukunan kepada siapapun juga. Untuk itu ya Tuhan, ketika ada salah dan dosa, kami juga mengakui, kami bertobat, hidup kami dalam damai sejahtera. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sembah Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini bersama-sama kita akan bersyukur di dalam persembahan. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagi kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 249, bait pertama, Serikat Persaudaraan, mengantarkan kita dalam berpersembahan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanku. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Marilah persembahan kita haturkan pada Tuhan di dalam doa. Kami mengaturkan persembahan kepadamu ya Tuhanku, sebagai ucap syukur kami atas berkat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari.
Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, baik melalui persembahan-persembahan mingguan, ucap syukur, perpuluhan, emeritasi dan pemanggilan pendeta, serta pembangunan. Berkatilah mereka yang sudah memberikan persembahan dengan sukacita dan ikhlas hati di dalam pekerjaan ataupun mata pencarian mereka, baik yang bekerja di instansi, wira swasta, maupun wirausaha, para petani dan pedagang. Kiranya selalu Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Berkati juga Tuhan setiap pengurus yang mengelola persembahan, sehingga persembahan bisa menjadi alat kemuliaan-Mu di bumi. Tuhan Yesus, doa ini hanya kami panjatkan kepadamu, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita menerima dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, bersama-sama kita menerima bacaan leksionari 2 dari kitab Petrus. Bacaan leksionari yang kedua diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita menerima dan merenungkan firman Tuhan didasarkan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai ke 5. Yohanes 17 ayat 1 sampai ke 5. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berbahagialah segenap warga gereja yang senantiasa memperhatikan firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup sehari-harinya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes bab 17, maka bersama-sama kita mengetahui tentang doa Tuhan Yesus. Maka kaitan dan doa itu disampaikan, kiranya nama Allah tetap dipermuliakan. Yang kedua kaitan dengan para murid, siapapun juga yang mengikut Yesus Kristus, berikutnya juga diberkati. Ada anugerah. Dan anugerahnya itu adalah sungguh besar, yakni hidup kekal. Kita memperhatikan pada ayat yang kedua demikian. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Maka sesungguhnya ada anugerah Allah, hidup kekal. Maka kaitan hidup di dunia ada berkat. Ada sukacita dalam diri manusia. Meskipun hidup ini dirasakan beban, hidup ini sulit, hidup ini sungguh-sungguh menakutkan. Tetapi tetap ada berkat, ada kasih karunia, ada tuntunan Allah di dalam nama Yesus Kristus itu. Demikian pula hidup kekal anugerah di surga. Apapun juga adalah surga, tempat Allah berkarya, bersemayam. Maka para muridnya, siapapun juga yang mengikut Yesus Kristus juga bisa menikmati anugerah kekal itu di surga. Dan itu sesungguhnya ada syaratnya. Syaratnya kaitan dengan percaya kepada Allah Bapa yang ada di surga, yang mengutus Yesus Kristus untuk melaksanakan misi, menyelamatkan manusia. Juga percaya kepada Yesus Kristus bahwa ia utusan Allah. Bahwa ia datang dari surga ke dunia. Ia adalah kekudusan dari Roh Kudus. Berikutnya ada di dunia untuk melaksanakan tugas. Percayalah itu. Sehingga ketika kita memperhatikan kembali atas anugerah Allah, maka anugerah Allah itu adalah hadir. Anugerah Allah itu adalah nyata. Anugerah Allah itu adalah ada. Tidak menunggu yang akan datang ketika manusia sudah meninggal, tetapi ketika masih hidup, manusia bisa merasakan. Saat ini juga kita sebagai warga gereja juga merasakannya. Berkat Allah itu nyata dan itu mengandung dua aspek. Yang pertama kaitan dengan aspek rohani, adanya hidup kekal, aspek rohani, damai sejahtera, sukacita dalam diri ini, berserah diri kepada Yesus Kristus dalam doanya, di dalam roh, ada anugerah rohani. Tetapi juga yang secara jasmani, bukankah saat ini ada rezeki, bisa makan, bukankah saat ini juga ada hidup tenang, keluarga yang damai sejahtera, ada kerukunan, berkat Tuhan, saat ini secara jasmania juga terwujud. Untuk itu ketika kita memperhatikan hal ini, oleh karena berkat Tuhan sudah diberikan, berkat Tuhan itu nyata, maka selanjutnya tinggal manusianya. Kaitan dengan syarat percaya, apakah mau? Kalau pertanyaan seperti sesungguhnya jawabannya ya hanya satu. Segenap warga gereja, ayo mau. Segenap manusia, umat di bumi, ayo mau. Ketika berharap untuk menerima anugerah surgawi, tujuan nyata, goalnya adalah surga. Ayo percaya kepada Allah Bapa. Ayo percaya kepada Yesus Kristus sebagai utusannya. Maka menerima di dalam iman. Menerima dengan sungguh-sungguh. Dan hanya ini jawabannya. Ketika jawabannya esok pagi saya menjawab. Lain waktu saja, saat ini saya belum butuh. Lain waktu oleh karena saat ini kami masih sibuk. Kami belum memutuskan percaya, ya tidak mungkin ada hidup kekal. Tidak mungkin ada anugerah dari Allah kepada manusia. Maka terimalah dengan iman yang sungguh-sungguh. Ibarat makanan. Makanan ini bersih, pemberian dari orang lain. Maka terimalah dengan wadah piring yang bersih. Lah kalau piringnya kotor, ya percuma nanti makanannya yang kotor. Kalau tidak ada tempat, terus ditempatkan di mana? Maka ibarat ini makanan adalah anugerah Allah,
terimalah, milikilah piring, milikilah iman, wadah anugerah Tuhan, dan harus bersih, yang menjadikan kehidupan kekal terjadi. Damai sejahtera itu ada. Kalau seperti makanan, makanannya tetap bersih. Ketika dimakan, ya tetap dalam kondisi damai sejahtera. Oleh karena tetap bersih dan higienis, maka tidak menjadikan masalah. Tidak ada penyakit yang masuk. Tetap sehat. Untuk itu jemaat Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan tentang doa, maka warga gereja juga merenungkannya. Ibaratnya itu adalah nafas hidup. Ketika manusia itu perlu hidup secara rohani, maka setiap kali harus bernafas seperti syarat jasmania. Maka tanda-tanda manusia itu masih hidup, ia masih bisa bernafas. Maka ia juga mengambil oksigen, berikutnya mengeluarkan karbon dioksida. Saya tetap sehat, segenap warga gereja tetap sehat. Nafas hidup menjadikan hidup jasmani. Ya. Maka kaitan dan rohani, nafas hidup ada dalam doa, maka ya. Berdoa diserahkan kepada Allah Bapa. Berdoa dengan sungguh-sungguh iman. Ketika disampaikan seperti ini, maka ada komunikasi. Tuhan memberikan anugerah kepada manusia, manusia juga bersyukur di dalam doa. Manusia juga meminta kepada Tuhan, komunikasi diserahkan kepada Tuhan. Maka senantiasa ada komunikasi di dalam doa, tidak sekedar ketika butuh. Maka seperti jasmania, apakah manusia bernafas hanya karena butuh? Ketika tidak butuh, maka nafasnya berhenti? Tidak. Butuh tidak butuh tetap bernafas. Itu difungsikan atau tidak tetap bernafas. Maka warga gereja itu tetap harus berdoa kepada Tuhan. Ketika ia butuh atau tidak ada kebutuhan. Ketika ini ada perlu atau tidak, maka tetap berdoa kepada Tuhan. Menyampaikan doanya. Ya doa syukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Ya doa permohonan oleh karena kebutuhannya. Ya doa kaitan dengan orang lain, untuk gereja, untuk negara, untuk siapapun juga. Sehingga ada kebersamaan. Di samping itu pasti menunjukkan, kecuali kaitan dengan doa secara kuantitas, itu ada, tetapi juga kualitasnya. Doa dengan sungguh-sungguh hati. Tidak sekedar berikutnya merem, ngapurancang, berikutnya ada omongannya. Tetapi sungguh-sungguh ya Tuhan, dalam hati kami ini, dalam rohani ini, kami bercakap-cakap secara rohani. Meskipun bisa jadi tidak mengucapkan, tetapi hati kami ini mengucapkan. Hati kami berserah diri kepada Yesus Kristus. Maka sekarang panggilan kepada segenap warga gereja. Warga gereja, tegaskanlah. Kaitan dengan nafas hidup, milikilah nafas hidup. Ya nafas hidup jasmani masih hidup, ya nafas rohani secara rohani masih hidup juga. Jangan hanya satu sisi yang jasmania, yang rohani dilupakan. Atau berikutnya yang rohani saja, yang jasmania dilupakan, ya nanti mati. Maka yang jasmania dibutuhkan, yang rohania juga dibutuhkan. Keduanya berjalan seiring sejalan. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena nafas hidup tetap kami miliki. Ya Tuhan, kami tetap memiliki fisik yang sehat. Meskipun masih ada virus corona sampai saat ini. Ya Tuhan, kami masih membutuhkan fisik yang sehat. Kami masih membutuhkan anugerah-Mu. Keluarga kami yang rukun. Semuanya sehat. Seluruh anggota masyarakat. Warga GKJ Kesmeraya Tuhan tetap dalam kondisi sehat. Dalam anugerah-Mu. Semakin luas ya Tuhan rakyat Indonesia. Kiranya dalam anugerah sehat. Nafas hidup jasmani tetap terwujud. Pasti juga yang kedua, ya Tuhan kami tetap setia kepada Tuhan. Nafas rohani kami ini, rohani kami juga sehat. Kecuali doa, juga ibadah kami, juga perilaku kami yang benar setiap waktu. Ya kami pribadi,
keluarga kami, seluruh jemaat GKJ Kesmerjo memiliki kekudusan, memiliki kebenaran hidup, seluruh rakyat Indonesia juga kaitan hal ini, taat dan tertib kaitan dengan kondisi pandemi virus corona saat ini. Tempo hari kaitan dengan berita virus corona, maka orang-orang yang terjangkit mulai menurun-menurun. 2 hari ini berikutnya naik kembali. Orang-orang seakan-akan teledor, sudah menurun, maka diibaratkan sudah selesai. Padahal belum, virus masih ada. Itu ada, masih membahayakan, masih di sekitar manusia. Kalau manusia tidak taat, ya kapan habisnya? Kalau tidak tertib, ya kapan habisnya? Maka sesungguhnya kaitan dengan nafas rohani memang dikaitkan. Allah memberkati kami sehat, betul. Tetapi juga taatlah pada peraturan. Jangan berkumpul-kumpul dulu, tetap menggunakan masker, tetap kaitan dengan berada di rumah. Kalau memang tidak ada kebutuhan, yang pasti berikutnya di rumah saja. Tunjukkanlah dalam ketaatan. Melalui ketaatan dan tertib ini, Tuhan memberkati. Maka sekarang sesungguhnya kaitan dan ujian ketaatan, ujian ketertiban, nafas hidup perlu ditunjukkan. Memang itu adalah dari Allah, tetapi manusia menjalankannya dengan sepenuh hati. Kaitan dengan hal ini, warga gereja bisa jadi merenungkan, seakan-akan hidup ini menjadi sulit. Hidup ini menakutkan, kaitan dengan virus seperti ini. Hidup ini seakan-akan menjadikan goyah. Yang menjadikan khawatir, maka kemantapan mulai berkurang. Maka kaitan keyakinan juga berkurang. Untuk itu kita diingatkan firman Tuhan di dalam bacaan leksionari 2 tadi. Pertama Petrus bab 5 ayat yang ke-7 demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran bisa terjadi, rasa was-was bisa terjadi. Mengapa virus corona juga tidak hilang-hilang? Bagaimana kehidupan kami pribadi, kaitan dengan rezeki, kaitan dengan keluarga kami, kiranya tetap sehat. Tetapi bagaimana semuanya ini? Ada rasa was-was, tetapi kembali, serahkanlah khawatirmu kepadanya. Maka kaitan hal ini, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara kamu. Sehingga ini untuk memastikan Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan tetap memberikan anugerah, Tuhan tetap memberikan nafas hidup, ya nafas jasmani, nafas rohani. Di samping itu manusia mau melakukannya dengan porsi manusia. Berkat porsi Allah, anugerah porsi Allah, keselamatan dari Allah, porsi Allah, damai sejahtera sumbernya adalah dari Allah. Tetapi porsi manusia, manusia tertib, manusia taat, manusia berikutnya ayem tentrem, manusia berserah diri kepada Allah, itu porsi manusia, ayo lakukan. Maka saat ini warga gereja memperoleh panggilan. Hai warga gereja, serahkanlah dirimu di dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan memberi berkat. Kekhawatiran perlu disingkirkan. Rasa was-was berikutnya ditutup oleh iman. Yang muncul ini adalah iman. Yang muncul adalah keyakinan. Yang muncul adalah kesetiaan. Sehingga nafas hidup, jasmani dan rohani tetap ada. Dan meskipun dalam kondisi pandemi saat ini, ya Tuhan kami masih butuh nafas hidup, masih butuh kehidupan, masih butuh kesehatan, masih butuh umur panjang. Tuhan memberkati, kami yakin, nafas rohani, kami memiliki iman yang kuat, damai sejahtera, hidup kekal di surga, kami juga butuh. Maka berbahagialah warga gereja yang mempedulikan penyerahan diri kepada Allah surgawi di dalam nama Yesus Kristus dan memperoleh berkat nafas jasmani, nafas rohani. Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita memasuki saat teduh.
Bersama-sama kita berdoa. Meskipun dalam kondisi seperti ini masih ada rasa was-was, ketakutan dan kekhawatiran ya Tuhan, tetapi kami berserah diri kepada pemberi hidup, sumber berkat, Allah surgawi, di dalam karya Yesus Kristus, juga Roh Kudus yang hadir dalam diri kami. Maka kami senantiasa diberi nafas hidup, nafas jasmani, kami masih hidup, kami tetap tambah umur, berumur panjang dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Nafas rohani, ada keselamatan, ada damai sejahtera, sukacita, hidup kami senantiasa bahagia dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini kami bisa beribadah, seminggu selanjutnya ya Tuhan kami tetap beribadah dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita bangkit berdiri dan menyiapkan pujian kita Kidung Jemaat 237. 237. Roh Kudus tetap teguh. Bersama-sama dengan umat sedunia kita mengungkapkan iman Rasul kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di belakang Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, jadilah warga gereja yang memiliki nafas hidup, jasmani dan rohani, hidup damai sejahtera, ada keselamatan, pemberian Allah surgawi dalam karya Yesus Kristus. Undurlah dari ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, berita gereja dari majelis gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mohon perhatiannya, akan kami bacakan beberapa berita gereja. Hari ini Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Yang pertama, ibadah Pentakosta. Majelis GKJ Kesmorejo akan mengadakan ibadah Pentakosta yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020 pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dalam bentuk ibadah keluarga. Dalam ibadah ini disediakan amplop persembahan khusus Pentakosta yang akan diteruskan ke keuangan. Yang kedua, perjamuan kudus. Majelis GKJ Kesmorejo akan mengadakan sakramen perjamuan kudus dalam bentuk ibadah keluarga pada Minggu 7 Juni 2020 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. 1 hari sebelumnya anggur dan roti akan dibagikan oleh majelis pamong masing-masing wilayah atau kelompok. Bagi warga jemaat yang telah diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus, dimohon untuk melakukan pendadaran secara pribadi. Yang ketiga, siaran Radio Swiba. Pada bulan Juni tahun 2020, Majelis GKJ Kesmorejo akan mengadakan siaran di Radio Swiba Karanganyar pada setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun jadwal untuk petugas sebagai berikut. Tanggal 6 Juni yang bertugas adalah Bapak Pendeta Kristrianto MTH. 13 Juni, Ibu Sumarni. Tanggal 27 Juni yang bertugas adalah Bapak Penatua Yohanes Suwanto. Jemaat, demikian sebagian warta gereja yang kami bacakan. Berita gereja selengkapnya bisa Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak baca atau ikuti pada WA grup yang telah disediakan. Marilah dengan penuh sukacita ibadah kita tutup. Jemaat dimohon berdiri, kita pujikan salam damai 2 kali.